Kalau dulu airnya kayak di hulu sana yang kayak air gambut itu kan ada dua hal yang bikin air gini. Iya, dari perusahaan ada juga, yang dari tambang emas tuh ada juga yang bikin air seperti ini. Kami itu nggak ada punya pilihan, terpaksa aja kami tetap mengonsumsi air ini. Kalau untuk air minum tuh kalau kadang ada dananya kita beli air isi ulang itu. Kalau untuk kita masak, ambil air ini. Kita buat tawas saja di situ untuk supaya dia putih kelihatannya itu. Cuma ini aja yang bisa membantu kami untuk bisa bening airnya itu. Satu tong gini cuma sedikit aja. Satu sendok makan? Enggak, ujung sendok gini aja, sedikit gini. Ini beningnya. Banyak sekali yang penyakit yang ditimbulkan oleh kita mengkonsumsikan air itu. Maka dari itulah saya tuh selalu memperjuangkan tanah-tanah kami yang telah dirampas oleh perusahaan itu. Habis air, nggak ada air lagi di rumah. Jadi awal mulanya lahan ini adalah lahan yang kami miliki secara turun-temurun juga. Karena dari orang tua mewariskan ke kita gitu kan. Tapi karena kami ini sudah terbiasa dengan lahan berpindah, suatu saat kami akan meninggalkan lahan. Dan ketika lahan ini kami tinggalkan tidak dengan meninggalkan begitu saja. Tapi ada pohon-pohon tertentu yang kami tanam sebagai ciri bahwa itu lahan kami, karena kami tidak memiliki sertifikat dari pengakuan pemerintah itu tadi. View-nya satu-satu gitu ya? Oleh atapnya dari enak, banyak pohonnya lah. Iya. Dingin rasanya. Nggak ada pondok lain sebelum punya saya. Yang lain itu baru 2015 ha? Kebakaran. Ya, tahun 2015. Pas ketika tahun 2014 itu, tiba-tiba itu datang perusahaan KLM tuh yang menggarap tanah kami itu. Kan sempat juga dicegat tuh oleh bapaknya. 3 tahun kemudian kami tengok lagi ke lahan ini, setelah ditinggal itu tadi, lahan kami digarap oleh perusahaan sawit. Ada beberapa keluarga yang lain sama nasibnya. Pohon karet, pohon buah ditebang, ditanamin pohon sawit. Apalagi adanya datang food estate itu menyebabkan kami sebagai petani Dayak hilangnya bibit lokal yang kami tanam bertahun-tahun karena punya mereka lah yang dianjurkan. Terakhir kami yang buka lahan itu yang dapat banyak 2015. Tapi kami tetap buka lahan nanam padi itu. Berapa tahun kerasanya? 3 tahun kami itu nanam padi tapi nggak ada dapat, nggak ada hasilnya itu. Bukan lahan 1000 hektar itu zaman Orde Baru.
yang sekarang jadi banyak perkebunan sawit. Kan pada zaman itu juga dia yang banyak yang pernah kebakaran juga tahun 1996 yang kebakaran juga. Terus tumbuh sawit siap itu yang kebakaran juga dari tahun 2015 tahun 2019. Nah yang akhir-akhirnya juga sawit juga, tapi tuduhannya itu malah dibilang dia karena memang masyarakat yang buka lahan dengan kearifan lokal itu tadi. Nah sejak tahun 2015 itu ada larangan membakar sehingga banyak masyarakat yang tidak menanam padi lagi. Lihat itu karena berkurangnya orang yang buka lahan itu juga. Ya, karena mereka tuh menyangkut ada larangan membakar itu, jadi banyak yang memilih untuk kerja ke tempat lain. Kalau masa orang yang aktif membuka ladang dulu di hampir 1 tahun itu kita bisa ditentukan penghasilan kita itu. Ya, kalau kita buka lahan itu 1 hektar, kita bisa memastikan itu dapat 100 kaleng. Oh, yang terjadi kebakarannya di blok 20. Tempat kami berdua kerja sama Bapak, blok 22, blok B 22. Nah, dari itu kan Bapak langsung nelpon sama manajernya sama asisten. Waktu itu kan bilang itu ada api. Pas api itu sudah mau membesar, kami berdua pulang. Pas esok lagi, nggak tahu lagi mereka itu datang. Pas mereka itu datang, habis mandi, nggak sempat pakai celana, cuma pakai cawat ya Bapak nih, pakai handuk. Disuruhnya ke kantor katanya. Ada yang mereka omongi. Suruhnya ke kantor KLM, bilangnya tahu-tahu kami ikut mereka itu tahu-tahu enggak ke kantor KLM, langsung ke kantor polisi. Polisi dibawanya. Malam itu kan diinterogasikan oleh mereka Bapak tuh malam itu. Apa itu menanyakan kami kejadian api itu. Menyuruh kami membakar itu. Yang kami enggak lakukan. Cuma kami enggak mau. Nah, jadi waktu itu dia nanya. Nah, sampai dia itu mengancam saya. Nah, kami tetap seperti suara itu. Enggak berubah. Oleh kita kan memang enggak kita yang melakukan kebakaran itu. Jadi yang saya mana buktinya kalau saya membakar? Pulang malam itu lah. Aku nggak bisa tidur ya di sini, aku bawa tilam di sini. Habis mandi aku tuh nggak sempat pakai baju, sempat pakai kutang, celana dalam. Aku tuh berabah di sini sekitar pukul 12. Rumah kan nggak dikunci. Ya rumahku seperti ini aja. Nggak ada ketuk pintu tuh mereka yang kurang ajar itu. Ketuk pintu langsung dibuka aja sampai sepatunya ndak dipacul. Langsung mau jemput aku tuh. Dari pihak kepolisian? Iya, dari Kapolres sana. Aku melawan aku pegang sapu tuh, kalau Bapak nggak pulang saya teriak, Bapak ini maling, saya bilang. Bujur kalau aku memang mereka itu menangkap aku, membawa aku nggak bisa lawan, menyerahlah aku nggak mau pakai baju. Biar aku sampai di sana mereka mau perkosa aku, saya bilang. Jika aku nggak ngomong tadi itu, habislah aku dibawanya mereka. Bapak nggak tahu di sana. Itu mereka itu kurang ajar semua. Sampai menangis aku melawan. Tanya sama Pak Nur Hadi. Sampai aku tuh nangis. Kalau bahasa kami itu kayak handep itu, gotong royong. Maka dengan itu saja yang harapan kami itu bisa memperjuangkan tanah kami itu. Dengan bantuan sama Dayak se-Kalimantan itu
kami bisa merebut lagi tanah kami itu. Karena kawan-kawan wilayah lain kadang-kadang mereka berharap hanya kepada kaum laki-laki yang bersuara, baik dia di pemerintah, di publik, ataupun di lingkungan masyarakat itu sendiri. Tapi kayaknya nggak mempan gitu, nggak ada manjur-manjurnya kalau kita bersuara cuman pakai suara laki-laki gitu kan. Jadi kita coba merubah, karena di kampung kami banyak yang perempuan yang tertinggal setelah 2015 itu, terutama itu kan karena pembukaan lahan yang luas ini. Jadi pekerjaan ke hutan tuh udah nggak ada lagi, banyak hilang. Dari situ kita melihat, oh kenapa kita aja yang ini bersuara aja langsung gitu kan, jangan lagi mengharap kaum laki-laki gitu kan. Tapi terlihat dari situ setelah dicoba, oh boleh juga nih suara kita, kumpulin aja, semakin banyak kan semakin didengar mereka gitu kan. Iya. Lalu Karena perempuan itu sendiri sangat penting mempertahankan lahan itu, karena lahan ini kembali untuk anak cucu kami, bukan untuk kami pribadi. Kalau tidak ada tanah, tidak adalah harga diri perempuan. Itulah makna tanah bagi orang Dayak. Karena di orang Dayak itu mahar seorang perempuan adalah tanah. Jadi mau tidak mau perempuan itu sendiri yang harus bersuara. Menurut mereka bagus aja sih sebenarnya. Tawaran mereka itu sama dengan tawaran 1 juta hektar. Manis. Tapi nggak ada yang dituai sampai sekarang. Entah kalau di pot estate ini. Tapi kalau kita lihat seperti yang tadi kan, kayaknya mungkin akan mengulangi ini lagi. XPLG yang udah terlihat sekarang. Kalau kemarin kan waktu sosialisasi itu memang diceritakan, karena saya juga ada tanya soal itu, baik dia mengenai bibit, pupuk, dan juga lahan itu sendiri. Kalau siap kan jadi lahan udah tergarap, jadi siap tanam gitu. Kalau kayak begini terlantar dulu, jadi untar-untar lagi. Aku sudah baca, sudah pelajari surat formulir yang mereka suruh tanda tangan itu. Berarti ibu nggak jadi tanda tangan, walaupun tanah ibu udah jadi digarap nih. Iya, itu terserah mereka. Kenapa mereka gusur? Aku nyuruh nggak ada. Jadi kontraktor kan cuman, iya Bu, kami sekedar untuk menyampaikan bahwa lahan ibu akan kami garap gitu kan. Kemudian lahan ini ibu kelola sendiri atau bagaimana nantinya itu adalah hak ibu, karena ini adalah lahan ibu bilangnya. Jadi kalau sekarang ini kan sudah bibit ada dikasih, pupuk ada, kapur ada. Tapi sampai sekarang saya sendiri ya, belum ada nanam padinya. Karena menurut kabar itu, bibit yang dikasih benihnya itu nggak bagus. Jadi mereka bilang itu nggak bisa dituntut oleh ini program dari pemerintah, kata mereka.
Mudah-mudahan nanti kalau ada jalannya untuk harapan kita nanti kan bisa kita bantu. Itu tempat pot estet juga itu. Wah, ada Eksanya dua tenggelam di eksanya situ. lah. Oh, ada 2 eksa yang kita lihat yuk. Ada dua yang tenggelam. Kue konen lompat nang gue saka. Oh, Itu mendahan ke tengkele mita sampai nunggu uruk jadi. bedain. Tahi jadi kana. Saking lamanya nih Eksa sampai ditungguin rumput di dalamnya tuh. Udah berapa bulan Bu ini eksanya Herta? Tahi ngatakana. Eksanya udah lama ya? Bulan 2 kami balik dari Sampit itu sudah ada ini, sudah tenggelam. Berarti bulan 2 yang balik dari Sapa ini udah tenggelam ya? Iya. Sampai sekarang belum diangkut. Iya. Minyak, ini kan mau. Pokoknya 1 eksa itu 1 orang yang tukang jaga ya. Ada itu. Beasa beasa baruan. Ijeng ko sa timpong. Hari ka ko na ukon. Pentingnya untuk berkelompok untuk menjaga sebuah kebersamaan itu kan, karena dengan bersama-sama berjuang kita akan kuat. Kalau satu orang Dayak di antara kami tersakiti, kami sebagai orang Dayak juga merasa tersakiti juga. Program-program pemerintah itu selalu membabat hutan. Padahal hutan itu sangat penting bagi kami, terutama perempuan dan orang-orang Dayak yang tinggal di Kalimantan. Karena hutan itu adalah bagi kami adalah sebuah sumber kehidupan kami. Budaya kami akan pelan-pelan menghilang, adat kami juga akan perlahan-lahan mulai terkikis. Karena kan seperti rotan ini sangat diperlukan di dalam kematian dan juga kelahiran. Jadi kalaupun tidak ada rotan ini, kemungkinan hidup kami akan mulai berangsur-angsur menipis juga.